Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Nina Berta. Nah, hari ini aku mau share gimana caranya untuk bikin kueku atau kue kura-kura yang berwarna merah. Yuk langsung kita bikin. Nah, kueku ini pasti kamu tuh sering banget lihat di pasar. Kalau yang udah pernah makan, pasti kamu tahu kulit luarnya itu kenyal dan dalamnya nanti ada isian kacang ijo. Nah, sekarang aku mau tunjukin ke kamu gimana caranya untuk bikin kulit luarnya dulu. Yuk, kita langsung mulai. Nah, bahannya itu kita butuh air, ini air mineral. Nanti resepnya kamu bisa cek di description box ya. Sekalian jangan lupa untuk subscribe. Terus kita juga butuh tepung tangmian. Nah, tepung tangmian ini yang biasanya dibuat campuran bakpao, terus dimsum seperti hakau gitu ya. Nah, ini nggak susah kok dicarinya, tepung tangmian ya, atau wheat starch, pati gandum. Oke, ini kita aduk. Aduk sampai rata. Baru dinyalain kompornya supaya nanti nggak gumpal ya. Oke, ini udah rata. Baru kita nyalain. Apinya nggak usah yang gede-gede banget, sedang aja nggak apa-apa. Nah, ini harus sambil diaduk, jangan ditinggal ya. Kita aduk pokoknya sampai dia mengental. Nah, kira-kira yang udah mengental tuh kayak gini. Ini kamu lihat dia kayak rada-rada transparan gitu ya. Tuh, lihat. Mirip-mirip sagu, tapi ini bukan sagu. Nah, biasanya kalau kayak mau bikin hakau gitu, ini caranya juga mirip-mirip nih, kayak gini. Aduk terus. Nah, kalau udah ngental langsung dimatiin apinya ya. Ini aku sekarang udah matiin apinya. Jadi nggak terlalu gosong. Nanti gosong kalau nggak dimatiin. Nah, kalau udah kayak gini, kita masukin bahan-bahan yang berikutnya ya. Ada kentang yang udah dikukus atau direbus, terus ditumbuk ya, dihalusin. Ini masukin aja. Sama ada gula pasir. Terus ada minyak. Masukin aja. Nah, sekarang diaduk lagi sampai rata. Oh ya, kentangnya itu sebenarnya bisa kamu variasiin sih, nggak harus kentang gitu ya. Misalkan ubi, mau ubi kuning, mungkin bisa jadi ubi ungu, seru juga kan? Jadi sebenarnya kueku ini tuh nggak harus warna merah, cuman karena kita mau merayakan Imlek nih, jadi aku bikinnya warna merah, sesuai tradisi orang Tionghoa. Oke, ini sekarang kelihatan udah cukup rata. Nah, aku mau pindahin ke mangkuk dulu ya. Berikutnya, kalau udah jadi kayak gini, terakhir itu kita masukin tepung ketan. Nih, kita masukin aja semua. Nah, di sini aku lebih seneng aduknya tuh pakai tangan. Tapi kalau misalkan kalian jualan mau bikin banyak, pakai mixer aja. Tapi aksesorinya pakai yang segitiga itu ya, jangan pakai yang kayak balon, nanti nyangkut semua. Pakainya yang pedal, aksesorinya yang pedal. Kalau misalkan pakai mixer. Oke, kalau udah, langsung kita ulenin pakai tangan, pelan-pelan aja. Nah, ini aku udah pakai vinyl glove juga ya, supaya nggak lengket. Jadi kadang kalau pakai glove yang bahannya latex itu kadang-kadang aku ngerasa masih suka lengket. Tapi kalau yang vinyl ini enak gitu, nggak lengket. Kamu mau bikin dimsum, mau bikin gyoza atau apapun itu, misalkan mochi, kue bulan, aku selalu pakai yang bahannya vinyl. Kita ulen ya, ulek-ulek. Lumayan simple kan? Nah, ini basically kulit kue kuenya udah jadi. Nih, ini warna putih. Abis dari sini, ini bebas. Kamu mau kasih warna apa aja. Nih, aku mau kasih warna merah. Tapi aku mau bagi dua deh. Jadi nanti ada yang warna merah, sama ada yang warnanya lebih soft sedikit. Karena sebenarnya terus terang aku tuh rada nggak suka makanan yang warnanya tuh terlalu gonjreng-gonjreng gitu. Ini kasih 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Untuk yang warna merah ya. Langsung diratain aja. Ini kayak main Play-Doh ya, zaman dulu.
Nah, kalau ada anak-anak, mungkin bisa diajak bikin ini ya. Yang ada mungkin nggak selesai-selesai nih, jadi repot. Tapi lucu sih untuk aktivitas di rumah. Sampai rata ya. Nah, karena aku pakai pewarna yang gel, atau biasanya kan di rumah kita ada pewarnanya tuh yang cair gitu. Nanti mungkin kalau teman-teman warnain terus kok adonannya jadi lembek ya, mungkin karena kebanyakan pewarna. Tapi jangan khawatir, teman-teman bisa tambahin tepung ketannya ya. Jangan tambahin bahan yang lain, pokoknya tambahin tepung ketannya aja, oke? Nah, kira-kira untuk yang merah segini, tapi pastinya sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Terus kalau gitu aku mau lanjutin dulu untuk warnain yang satu lagi. Sedikit aja. Sekarang adonannya mau aku sisihin sebentar, tapi jangan lupa untuk ditutup ya, di cover, supaya nggak kering. Nah, terutama kalau kamu ngerjainnya ini di ruangan ber-AC, harus banget ditutup. Oke, ini disisihin dulu. Sekarang kita bikin isiannya yuk. Bahan isiannya kita membutuhkan kacang hijau tapi yang dikupas. Nah, jadi warnanya nih kuning begini. Kalau biasa teman-teman lihat kacang hijau, tapi ini yang kulit luarnya tuh udah dikupas. Nah, ini banyak dijual, nggak susah ditemuin ya. Ini yang udah direbus. Pokoknya nanti teman-teman rebus sampai pas digigit tuh ya udah mateng gitu. Nah, sekarang aku mau masukin susu. Oh ya, sebelum kacang hijau kupasnya kamu rebus, itu harus direndam dulu selama 2 jam ya. Sebenarnya kalau mau langsung bisa aja, cuma lebih lama aja gitu, lebih takes time. Dicampur sama susu, kalau mau sama air juga boleh, tapi kalau sama susu pastinya lebih flavorful. Oke, sekarang aku mau blender. Nah, blendernya tuh lebih gampang pakai ini, ya, pelan-pelan. Muncrat. Kita blender sampai halus. Teman-teman, karena muncrat semua, aku kayak tahu deh aku harus ganti tempatnya. Mandi susu. Nah, aku rasa pakai ini lebih aman. Oke. Kita blend ya. Boleh dimiringin biar gampang. Nah, pokoknya ini kita blend sampai halus. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya stick blender seperti ini, bisa pakai blender, cuma mungkin nanti agak sulit karena kan dia kental. Jadi mungkin bisa pakai food processor. Oke, aku lanjutin lagi sampai semuanya halus. Oke, sekarang kita masak kacang hijaunya yang tadi. Nah, kira-kira teksturnya seperti ini ya. Kalau misalkan mau lebih halus lagi, boleh disaring. Tapi kayaknya kalau terlalu halus, pas dimakan kurang enak. Jadi kayak gini aja cukup. Oke. Terus kita masukin corn syrup. Oh ya, tapi sedikit tips buat teman-teman kalau misalkan kita bikinnya kayak banyak banget gitu batch-nya. Nah, itu kan otomatis kita masaknya akan lebih lama. Nah, kalau misalkan masak yang lagi banyak banget, itu kalau bisa gulanya semua, gula pasir, corn syrup itu dimasukinnya di pertengahan jalan ya. Jadi ini pertama dimasak dulu, baru masukin yang gula-gulaannya supaya nggak gosong atau nggak berubah jadi warna coklat gitu. Karena kan gula pasti kalau dimasak dalam waktu yang lama, pasti dia akan jadi karamel. Tapi ini karena aku masak cuma dikit, ini aku masukin di awal corn syrupnya, nggak masalah. Nah, nanti yang gula pasirnya aku pertengahan jalan baru masukin. Sebenarnya sama kayak waktu kita bikin selai nanas gitu, gulanya kan dimasukinnya bertahap. Aduk ya, tadi aku udah masukin corn syrupnya.
Nah, untuk awal-awal aku pakai apinya agak gede aja nggak apa-apa karena kan ini masih kayak encer gitu ya. Nanti kalau kamu lihat dia perlahan-lahan udah mulai mengental, nah apinya itu boleh disesuaikan atau bisa dimatiin terus nanti dinyalain lagi sambil terus diaduk. Nah, ini aku mau aduk dulu sampai dia udah kelihatan mengental. Nah, ini udah kelihatan mengental tapi kita lihat ini masih kayak nempel di permukaan gitu, terus kayak masih kayak mashed potato ya. Jadi ini masih kita akan masak lagi. Nah, pastinya aku mau masukin gula pasir. Nih, gula pasir masukin aja sekaligus. Tapi inget ya yang kayak tadi aku bilang, kalau misalkan kita bikinnya banyak, gula pasirnya itu jangan dimasukin sekaligus. Nah, sesekali kalian juga boleh matiin apinya supaya nggak gosong. Jadi emang ini dimasaknya memang harus perlahan dan sambil diaduk. Persis kayak bikin selai atau kayak bikin isian kue bulan. Dan ini emang bisa sih untuk dijadiin isian kue bulan. Nah, ini kan gula udah masuk, otomatis teksturnya akan jadi lebih basah lagi. Nah, sekarang kita masak lagi. Masih sama kayak tadi, apinya nggak usah gede-gede dan sambil diaduk sampai kental lagi. Aduk terus. Oke, ini udah kelihatan lebih mengental lagi kan? Terus aku mau masukin minyak. Mau masukin margarin juga boleh atau mentega juga boleh, tapi aku pakai minyak aja. Karena kayaknya lebih cocok minyak deh. Kalau kue tradisional, kalau terlalu bau susu kayaknya kurang enak. Oke, aduk lagi. Sampai rata ya, ini minyaknya sampai nyerep ke kacang hijaunya. Nah, sekarang kita akan masukin bahan yang terakhir, ini tepung ketan. Tepung ketan ini kalau aku bilang sih kayak kunciannya ya. Kalau nggak pakai ini kayaknya susah banget gitu. Susah nanti dimasukin ke dalam kulitnya gitu. Nah, ini kita aduk lagi. Ini aku posisi apinya mati ya. Jadi nggak harus nyala terus sih. Ini sengaja karena aku mau ratain dulu tepung ketannya, baru nanti dimasak lagi. Supaya nggak gumpal. Dia langsung nyerep. Ini langsung kelihatan agak sedikit beda ya kan teksturnya. Nah, sebenarnya ini tekstur juga tergantung dari si yang masaknya masing-masing ya. Pasti antara orang A dan orang B yang masak itu nggak mungkin sama. Karena kalau kayak kue-kue tradisional begini menurut aku tuh banyak pakai perasaan gitu, pakai feeling ya. Nggak ada yang exact gitu. Oke, ini aku nyalain lagi apinya. Nah, api kecil aja. Api kecil aja karena ini kadar airnya tuh udah berkurang banyak. Jadi kalau nanti apinya terlalu besar, nanti gosong. Nah, ini pada saat masuk tepung ketan, teman-teman lihat dia langsung beda nih. Tuh, langsung nggak nempel di permukaannya. Nah, ini kita aduk sampai nanti dia tuh kayak adonan yang kayak bola gitu loh. Kayak menggumpal, oke? Nah, ini adonan kacang hijau yang menurut aku sih udah, aduh, kena panci panas. Udah pas nih, udah ngegumpel kayak gini. Tuh, kelihatan nggak? Nah, kalau tadi itu udah kental sih, tapi dia masih kayak agak basah nempel di permukaan panci ya. Nah, pokoknya ini yang udah selesai kayak gini. Nih, udah bisa dibentuk. Oke, kelihatan kan? Tuh, nah ini sekarang aku mau pindahin ke dalam bowl karena pastinya harus benar-benar dingin, room temperature dulu baru bisa dipakai untuk isian. Oke, semuanya udah jadi, kulitnya udah jadi, isian udah jadi, terus aku udah siapin ini juga. Tahu kan? Daun pisang yang dicetak sesuai ukuran cetakannya. Nah, cetakannya ini pasti beberapa dari teman-teman udah familiar. Ini kayak cetakan kue bulan gitu. Tapi ini yang khusus kueku. Nah, ini bentuk tempurung kura-kura. Oke, nah ini dimasukin lagi. Nah, tempurung kura-kura tuh kalau di tradisinya orang Tionghoa dipercaya bisa mendatangkan hoki atau keberuntungan sama panjang umur gitu. Oke deh. Oh ya, jangan lupa siapin juga tepung ketan ekstra nih kayak gini buat ngolesin luarannya supaya nggak lengket.
Nah, sama pastinya kita juga butuh scale ya. Timbangan aku taruh sini aja. Karena isiannya kita harus timbang dulu, kulitnya kita juga harus timbang dulu. Nanti semua detailnya jangan khawatir, ada di description box ya. Nah, ini isian yang udah dingin. Nah, ini yang udah 1 hari aku inepin di dalam chiller ya. Jadi dia udah bener-bener apa ya, kayak play-doh gitu, bisa dibentuk-bentuk. Soalnya kalau nggak bisa dibentuk kayak gini, masaknya kurang pas, susah banget ngisinya. Aku potong pakai scraper biar gampang. Nih, kita timbang. Isiannya itu sekitar 35 gram. Kalau kulitnya nanti sekitar 15 gram. Tapi nanti balik lagi ke seleranya teman-teman ya. Kalau kulitnya mau tebal atau kayak gimana gitu. Kalau udah, nah ini aku olesin minyak sedikit. Ya, masih pakai sarung tangan vinil. Olesin minyak. Nih, kayak gini. Pokoknya isiannya teman-teman harus bisa dibentuk seperti ini. Kalau misalkan nggak bisa, jangan khawatir, jangan dibuang. Itu isiannya nanti teman-teman bisa masak lagi sampai bisa jadi kayak gini. Oke, asalkan jangan gosong. Nah, ini aku mau timbang lagi. Sip, isiannya udah ditimbang 35 gram sama ini kulitnya. Tadi aku juga udah timbang. Ini 15 gram. Tapi kalau misalkan teman-teman ngerasa kulitnya aduh tipis banget 15 gram takut robek, boleh ditambahin tapi isiannya dikurangin. Pokoknya totalnya 50 gram karena kita pakai cetakan yang 50 gram. Biasanya di sini ada tulisannya, tapi yang kali ini nggak ada. Pokoknya ini 50 gram. Nah, sebelum kita cetak, daun pisangnya dipoles dulu ya, supaya sebenarnya nggak akan lengket yang gimana-gimana sih, tapi ya udah biar mengkilap aja, biar bagus gitu. Jangan lupa ya, daun pisangnya dilap dulu, dibersihin, karena tuh pasti kotor banget. Pertama kita ambil kulitnya, selalu ditutup ya, terutama kalau kerja di ruangan AC. Nah, ini harus diulen-ulen dulu biar kembali elastis. Sep, sep, sep. Kita tekan. Nah, aku pakai tangan aja karena tanganku cukup lebar. Kalau misalkan teman-teman tangannya nggak selebar aku, bisa pakai rolling pin, tapi jangan lupa diminyakin rolling pinnya atau di alas plastik. Oke, nah ini kita tes dulu, kita lihat apakah udah cukup. Masih kurang lebar sedikit. Lebarin lagi. Oke. Baru kita tutup pelan-pelan. Nah, yang tangan kanan aku muter, yang jempol kiri aku naikin adonannya. Yang telunjuk kiri itu menahan isiannya gitu. Oke. Terus sampai ketutup pokoknya. Nah, nanti kalau ada yang bolong juga nggak usah khawatir karena kita bisa tambal ya sama adonan yang masih sisa gitu. Nah, ini telunjuknya, tekan terus isiannya ke dalam. Sambil terus puter. Kira-kira gerakannya seperti itu ya. Sampai benar-benar ketutup. Nah, ini aku ada bolong sedikit. Aku mau tambal sama warna yang sama ya. Tipis aja. Nanti pas udah dicetak, dia nggak akan kelihatan. Aman. Sekarang kalau udah jadi bulat kayak gini, kita mau kasih tepung ketan ekstra. Nih, tuh ya. Mirip banget ya sama cara bikin kue bulan. Udah nonton belum kalian? Kue bulan. Yang bagian bawah juga boleh. Kita taruh.
Sini di tengah-tengah. Oke, kalau udah siap kayak gini, cetakannya kita kasih tepung juga, tepung ketan. Di tap biar nggak over. Oke, kasih lagi. Pokoknya tipis-tipis aja sih, tapi merata gitu. Oke. Tadam! Semoga hasilnya bagus. Di tengah-tengah juga. Dilihat dulu, tengok-tengok. Oke deh. Tinggal tekan ya. Wush, sambil angkat. Nah, lumayan untuk percobaan pertama. Oke, ini kita bersihin. Nah, ini siap untuk dikukus. Aku lanjut lagi cetak adonannya sampai habis. Ini dipinggirin dulu. Ini hati-hati, nanti kalau kesenggol menangis. Cetak ulang. Oke, sekali lagi. Yang warna pink. Nih, diulenin lagi. Up. Tekan. Enak ya kalau punya tangan lebar. Oke, kita tes. Udah cukup atau belum? Oke, kita bungkus lagi. Persis banget kayak tadi ya. Oh iya, kalau si kacangnya isian kacang hijaunya ini kalau dimasukin ke dalam chiller, dia akan lebih gampang dibungkus sih karena kan lebih keras ya. Lebih firm. Oke, kasih ketan, tepung ketan lagi. Taruh di atas daun pisang. Tengah-tengah. Oke. Kita bersihin. Duh, warna pink lucu banget ya. Kayaknya bakalan lucu warna pink deh. Tapi karena warna merah itu warna khasnya Imlek, mungkin bisa di-mix ya, jadi lebih cantik. Oke deh, aku selesain dulu adonannya semua sampai habis. Habis itu baru kita siap-siap untuk kukus. Oke, sekarang kita akan kukus kue kuenya itu sekitar 10-15 menit. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat nih, kulitnya udah transparan, walaupun belum nyampe 15 menit, itu diangkat aja ya. Jadi nggak usah lama-lama juga. Oke? Ini udah aku kukus, tadi kurang lebih 10 menit. Kita lihat hasilnya. Yang warna pink lucu banget. Suka banget sih yang warna pink. Ini jajanan aku waktu kecil, yang salah satunya kalau di pasar tuh kalau aku ngeliat tuh kayak langsung bikin lapar gitu. Oke deh, sekarang kita tunggu adem sedikit baru diangkat ya. Kalau udah mateng kayak gini, kita kasih polesan minyak sedikit aja. Makin cakep, polanya makin kelihatan. Terus biar di tangan juga nggak lengket. Nah ini aku pakai minyak soya. Kalau mau pakai minyak lain, minyak yang lain juga nggak masalah sih, sama aja. Nah, udah jadi deh. Jangan lupa cobain resepnya di rumah, share juga ke teman-teman kamu. Kalau kalian udah cobain bikin, jangan lupa untuk posting di Instagram kamu dong. Terus tag ke aku, nanti aku repost deh di story. Nah, gimana? Lucu kan? Selamat merayakan Hari Raya Imlek!